Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Ngobras Kartinis Day bersama Mary. Mohon maaf tadi ada crash, saya juga tidak tahu masalahnya apa. Jadi kita sambil menunggu Mary saja dan kita akan melanjutkan diskusi kita. Kalau Kak balik lagi. Halo Mary, mohon maaf Iya, tadi tuh ada crash yang saya sendiri tidak tahu masalahnya apa. Jadi tiba-tiba siap. saja pemberitahuan, mohon maaf, siaran Anda berhenti. Saya kurang tahu. Mohon maaf teman-teman. Tapi untuk yang kembali bergabung, selamat datang. Terima kasih banyak mau bergabung kembali. Tadi ya masalah teknis ya, biasa teknologi itu punya satu sisi enak ya, kita bisa dari jarak jauh komunikasi, tapi lain sisi juga kalau kendala seperti ini ya di luar kendali kita begitu. Oke, kita kembali saja ke ngobras Kartini's Day sebagai topik kita hari ini. Jadi mungkin saya akan mengulang lagi ya, karena nanti mau disimpan. Jadi kenapa kita uh, hari ini berdiskusi? Tentu saja kita mau menghidupkan ya, dan juga mengulas bagaimana sih perspektif anak-anak muda, terutama perempuan muda seperti Mary ini, dalam memaknai nilai dan perjuangan dari seorang Kartini. Nah, kalau teman-teman tahu, um, nilai dan perjuangan Kartini ini kan sebetulnya sangat-sangat ikonik ya. Jadi kita kalau bicara soal emansipasi, soal perjuangan kesetaraan tuh pasti semua orang kiblatnya ya salah satunya memang ke Kartini itu. Nah, tapi di dalam keseharian kita misalnya kita ambil contoh ya perempuan-perempuan timur tuh banyak juga loh yang bisa kemudian menjadi contoh yang baik ya, misalnya kayak Mama Aleta Baun, seorang aktivis perempuan yang memperjuangkan lingkungan hidup, uh, tanah, hutan ya, keanekaragaman hayati di Pegunungan Molo. Kemudian ada Mama Josefa Alemong dari suku Amume di Timika, Papua. Beliau juga memperjuangkan lingkungan hidup yang terancam diambil oleh korporasi, bahkan sudah dirusak, begitu ya. Kemudian di Sulawesi itu ada yang namanya Evi Bande. Nah, sebenarnya ada banyak, tapi hari ini khusus kita ini ada teman yang sangat muda, ada Miri. Jadi kita juga mau dengar sebenarnya Mary itu memaknai nilai dan perjuangan Kartini, terutama mungkin kalau kita bicara soal emansipasi, soal kesetaraannya. Nah itu menurut Mary ini seperti apa merefleksikan itu, dan bagaimana nih lingkungan sekitar Mary ini, apakah sudah sesuai dengan perjuangan-perjuangan Kartini atau mungkin perjuangan Mama Aleta, Mama Josepa, apa namanya, Evi Bande dan seterusnya. Silakan. Oke, terima kasih banyak Kak Neles atas undangannya yang sangat luar biasa. Mary benar-benar mendapatkan suatu kesempatan untuk bisa berbagi di ngobrol santai ini, ngobrol santai. Nah, sedikit juga Mary juga merupakan alumni dari SAKO, Sekolah Anti Korupsi Online tahun 2021. Itu bareng Kaneles dan teman-teman dari Tapele. Terima kasih banyak Mary, dapat banyak wawasan dan perspektif yang luar biasa. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Kaneles nih, bagaimana kemudian Mary pribadi merefleksikan Hari Kartini yang kemarin sudah kita rayakan bersama tanggal 21 April 2022, tetapi itu bukan hanya satu acara, tetapi itu kemudian menjadi semangat buat kita dalam mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan yang sudah bisa dibilang sudah dijuangkan ya oleh beliau, oleh Raden Ajeng Kartini semasa beliau hidup dan kemudian meninggal gitu. Kalau mendengar nama era Kartini itu selalu lekat dalam benak kita semua, itu adalah pahlawan emansipasi perempuan di Indonesia. Beliau juga kemudian yang memperjuangkan emansipasi atau
bagaimana kemudian perempuan itu bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh laki-laki, terutama dalam hal ini mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi Mary juga berpikir bahwa sosok Era Kartini itu bisa lebih dari itu. Jadi yang bisa dibilang bahwa Raden Ajeng Kartini ini merupakan atau berasal dari keluarga yang ningrat atau keluarga bangsawan, yang dimana kalau bisa bilang mereka sudah punya privilege, itu benar-benar sudah dihormati oleh masyarakat di zaman itu. Tetapi kemudian Raden Ajeng Kartini ini menggunakan sumber daya yang beliau punya, yang kemudian dengan baik Era Kartini ini berikan sumber daya itu yang kemudian bisa memberikan pendidikan, terutama karena membangun sekolah ya Kak, membangun pendidikan terutama untuk perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya gitu. Yang kemudian Mary bisa bilang adalah menjadi panutan ya bagi semua perempuan, yang mana semangat Raden Ajeng Kartini ini masih ada sampai sekarang, bahkan banyak banget Kak Kaneles, komunitas-komunitas atau perempuan-perempuan muda yang kemudian mengambil semangat itu, semangat beliau untuk bisa mereka gunakan dalam hal mendobrak bias yang masih terus terjadi, yang dimana kesetaraan itu masih, ketidaksetaraan itu masih terus ada ya Kak, yang mana setiap komunitas itu menggunakan itu sebagai acuan mereka untuk mendobrak bias-bias yang ada gitu, bahwa laki-laki dan perempuan itu sebenarnya setara dalam hal apapun gitu. Sampai saat ini pun yang Mary lihat nilai perjuangannya itu masih terus hidup ya Kak. Bahkan untuk Mary jadikan beliau ini sebagai panutan, apalagi dalam background Mary yang sebagai mahasiswi dan juga perempuan ya Kak, yang kemudian Mary menjadikan ini sebagai motivator, menjadi sebuah term of reference atau rujukan Mary untuk tetap semangat. Yang mana kemudian Raden Ajeng Kartini ini menjadi perempuan yang memperjuangkan emansipasi wanita tadi, yang mana juga bagaimana pentingnya pendidikan bagi perempuan. Mary ingat di film Era Kartini tahun 2017 itu Kak, mungkin Kaneles juga sudah nonton. Itu Raden Ajeng Kartini itu berpendapat bahwa seorang perempuan itu harus terdidik gitu, dan mendapatkan pendidikan yang layak. Karena ketika nanti kelak mereka menjadi seorang ibu, itu bukan hanya bagaimana ya, bukan hanya mereka pindah mengurus rumah tangga, tetapi dengan pemikiran pendidikan yang mereka dapatkan, mereka kemudian bisa mendidik anak-anak mereka gitu. Yang mana tugas mendidik itu kan menjadi kewajiban ya bagi setiap orang gitu. Apalagi kalau saya bilang jadi seorang ibu, tugasnya itu mendidik anak gitu. Dan bahwa mendidik itu yang Mary tangkap bukan hanya menjadikan seseorang itu menjadi pintar, tetapi kemudian pendidikan itu merubah bagaimana mereka ketika punya intelektual, punya pengetahuan, ketika tidak diimbangi dengan budi pekerti yang baik, itu Mary bisa bilang attitude-nya yang tidak diimbangi itu bisa dibilang sama saja. Jadi refleksi yang benar-benar Mary dapatkan bahwa di Hari Kartini ini setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan hak untuk mendapatkan pendidikan itu juga dalam undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi setiap orang itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan dibarengi dengan attitude atau personality yang baik. Jadi keduanya itu bisa balance. Kita kalau kemudian kait dengan sekitarnya Mary, bahwa kalau Mary di Kupang, Mary kan di kotanya kan. Jadi di kota Kupang itu kebanyakan yang Mary lihat anak-anaknya itu sudah mendapatkan pendidikan, entah kalau di daerah-daerah yang terpencil gitu Kak. Tapi kalau khusus di Kota Kupang, yang Mary lihat banyak anak-anak yang sudah mulai mengenyam bangku pendidikan, entah dari TK, PAUD atau SMP, SMA itu banyak gitu. Entah Mary sudah lihat dari daerah-daerah yang di luar kabupaten gitu. Tetapi kalau di Kota Kupang sendiri sudah mulai banyak aware mengenai betapa pentingnya pendidikan itu terkait masa depan, kemudian pendidikan itu dijadikan pengetahuan untuk membangun relasi atau jaringan di sekitar. Oke, jadi Mary ini istilahnya apa ya? Menjadikan seorang Kartini, terutama nilai dan perjuangannya itu lebih ya,
menjadikan sebagai mentor iya, menjadikan sebagai sumber inspirasi juga bisa. Tapi yang penting adalah nilai dan perjuangannya itu yang kemudian menggerakkan ya perubahan-perubahan yang ada. Jadi kalau sekarang itu kan perempuan mulai bisa mendapatkan pendidikan ya, kemudian punya kedudukan yang setara. Nah, tapi sebenarnya tadi saya tertarik sih soal Mary bilang latar belakang keningratannya itu ya. Jadi dia punya privilege sendiri, tapi lalu itu menjadi sesuatu lebih yang kemudian dipergunakan untuk memberikan manfaat ya. Jadi dia terdidik lebih dulu, punya keistimewaan untuk mengenal huruf. Nah, setelah itu kan kemudian memperjuangkan kesetaraan di bidang pendidikan, kesempatan untuk bisa pendidikan kepada perempuan dan seterusnya. Nah, ini memang nilai-nilai penting ya. Saya kira mungkin saat ini juga buat teman-teman muda yang punya kesempatan punya pendidikan seperti Mary ini memang harus kita memang harus mulai lebih sering dan mulai aktif juga ya untuk menjangkau mereka-mereka yang mungkin belum tersentuh pendidikan dan seterusnya. Karena beragam cara bisa kita lakukan ya. Oke, baik Mary. Selanjutnya nih, itu tadi Kartini. Kira-kira di lingkungan sekitar Mary itu ada tidak tokoh orang yang menurut Mary itu sebenarnya ini Kartini sekali ini nilai dan perjuangan ini. Artinya ya dia juga punya semangat yang sama begitu ya. Bicara soal kesetaraan, dia juga punya yang mungkin menginfluence, mempengaruhi Mary atau lingkungan sekitar yang bagus untuk dikenal lebih banyak orang juga. Kira-kira ada tidak Mary? Oke. Kalau sosok yang bisa dibilang Mary, bisa bilang Kartini-nya Mary, sosok teladannya Mary, yang pertama pasti mamanya Mary, karena yang pasti sudah membesarkan Mary sampai di titik ini, yang kemudian memberikan menjadi support system bagi Mary, menjadi pendengar yang baik, yang kemudian menjadi agen sosialisasi pertama Mary, kemudian keluar mengenal dunia dan keluarga ya Kak. Jadi benar-benar Mama Mary itu yang selalu mensupport atau mendukung apapun kegiatan yang Mary lakukan. Dan itu benar-benar Mary, sosok yang Mary teladani dan menjadi panutan Mary yang paling berpengaruh bagi hidupnya Mary. Itu Mama. Dan yang kedua, ada satu perempuan yang sangat hebat. Itu waktu akhirnya Mary bisa keluar dari zona nyamannya Mary ketika Mary mulai gabung di komunitas atau organisasi, yang dimana sosok perempuan ini itu yang kemudian memberikan Mary juga pengaruh yang luar biasa. Bahkan ketika Mary bisa bicara selancar ini, itu kayak dulu kan Mary orangnya tuh kurang percaya diri kan ya Les. Jadi ketika masuk dalam satu komunitas atau wadah yang membuat Mary akhirnya merasa bahwa ini wadah yang tepat untuk Mary bisa mengembangkan diri gitu. Namanya Kamaudi Taupan. Kamaudi Taupan ini merupakan Direktur Eksekutif PKBI NTT. Jadi Mary itu juga gabung di PKBI NTT yang dimana juga memperjuangkan isu-isu perempuan, kesetaraan gender. PKBI itu apa kalau boleh tahu? PKBI itu Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Oh, oke. Tapi terkait dua anak lebih baik juga ya Kak. Tetapi bagaimana kemudian banyak isu terkait dengan remaja yang kita juga bahas gitu. Nah, Kamaudi ini yang kemudian memberikan Kak, kayak rujukan bagi Mary untuk kemudian mempercayakan Mary, dan Mary bisa lihat semangat Raden Ajeng Kartini itu ada di Kamaudi Kak. Jadi benar-benar kemudian mengangkat derajat, sebenarnya perempuan dan laki-laki itu sama. Ketika memberikan kepercayaan, ketika memberikan suatu kesempatan itu benar-benar sangat dilibatkan gitu. Yang mana kalau Mary tadi lihat nilai-nilai perjuangan Raden Ajeng Kartini, yang mana tadi bagaimana kemudian Raden Ajeng Kartini ini memiliki keinginan untuk belajar. Jadi benar-benar ketika
Mary mendapatkan banyak nilai-nilai ini yang kemudian Mary digunakan untuk ketika Mary ketemu sama banyak orang, Mary selalu tanamkan di dalam diri bahwa setiap orang itu adalah guru, gitu. Jadi setiap Mary berbicara dengan Kaneles pun Mary ambil hikmahnya, Mary berbicara dengan kawan-kawan, kemudian Mary mendapatkan apa yang sejatinya Mary tidak dapatkan, karena setiap orang itu punya punya paradigma gitu. Kalau Mary bisa bilang cara berpikirnya beda-beda ketika melihat sesuatu. Jadi Mary akan terbuka dengan pandangan yang baru gitu. Kemudian yang menjadi nilai-nilai dari Mary ambil sosok kedua teladan ini, bagaimana kemudian tidak pernah pantang menyerah akan suatu hal. Jadi ketika mereka menghadapi masalah, mereka kemudian menjadikan masalah itu jadi suatu kekuatan. Gagal, coba lagi. Itu yang selalu diingatkan kepada Mary. Yang kemudian kalimat kata gagal ini menjadi, jadi kalau orang bilang sukses itu tidak dicapai, sukses itu tidak akan pernah dicapai ketika tidak melewati namanya kegagalan. Jadi kegagalan itu sebagai awal untuk sukses. Jadi semakin banyak gagal, semakin banyak kita belajar, dan kesuksesan itu sudah ada di depan mata. Jadi keluar dari zona nyaman dan tahu banyak hal mengenai kehidupan dengan banyak orang, itu akhirnya Mary sadar bahwa setiap orang itu masing-masing, setiap orang masing-masing untuk melihat sesuatu, dan itu membuat Mary kemudian ini adalah jalan keluar terbaik menurut Mary. Kalau misalkan Mary tetap pada zona nyaman, terkurung dalam tembok yang tidak bisa melihat dunia luar gitu, dan akhirnya sekali keluar itu langsung mendapatkan banyak pembelajaran, itu jadi bahan untuk Mary. Bukan hanya Mary dapat pendidikan di sekolah gitu kan. Kalau kita kutip pernyataan dari filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa setiap setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Itu menjadikan Mary lihat semua hal itu dengan perspektif yang beda-beda, tapi dengan nilai yang berbeda. Wow, aku suka ya paradigma atau pola pikirnya Mary ya. Jadi dengan siapapun kita belajar, mengutip Ki Hajar Dewantara tadi kan. Ya memang seharusnya kita seperti itu ya. Jadi dengan kita belajar dari orang itu kan kita mengakui eksistensi orang, kita lebih menghargai orang, kita lebih merasa pada posisi yang sederajat, pada posisi yang sama. Jadi justru itulah sebenarnya environment yang seharusnya kita bangun bersama ya. Dan saya kira ini kan tidak terlepas dari let's say ya perjuangannya Kartini, atau mungkin seperti tadi aku bilang ya, Mama Aleta, Mama Josepa, Evi Bande misalnya, mereka ya perjuangannya itu seperti itu. Jadi bagaimana kemudian orang tuh sama dan setara, sama-sama saling mensupport, saling membangun. Oke. Sebagai perempuan muda, luar biasa pengetahuan Mary terhadap sosok Kartini, atau let's say nilai dan perjuangannya begitu ya. Aku harus bilang itu. Nah, kemudian nih untuk teman-teman muda lainnya, kira-kira harapan dan pesan apa yang Mary ingin sampaikan ke teman-teman? Terutama mungkin ya Mary mau merecall lagi beberapa permasalahan seperti pendidikan, soal perempuan, soal kesetaraan, hak asasi manusia, dan seterusnya. Apa pesan buat mereka? Oke, terima kasih banyak Kak. Pesan yang Mary bisa sampaikan jadi masih muda juga, dan lihat lingkungan yang ada di sekitar Mary maupun pergaulan yang kita dimudahkan ya Kak dengan internet. Jadi masalah apapun di daerah manapun kita juga bisa langsung tahu, karena sejatinya internet itu untuk bisa mengakses informasi.
Jadi mungkin harapan yang Mary inginkan bagi diri Mary dan juga bagi anak-anak muda yang sangat luar biasa, itu bahwa tetap terus belajar. Hal ini yang tadi Mary bilang sangat related dengan pernyataan Bapak Ki Hajar Dewantara gitu. Jadi maksimalkan atau gunakan seluruh potensi yang ada. Entah belajar ini kan bisa dari mana saja ya Kak, tetap terus belajar. Dan juga menggunakan internet yang saat ini memudahkan gitu. Kalau memang membaca buku secara fisik itu dibatasi gitu, ketika pergi ke perpustakaan atau perpustakaan daerah, teman-teman bisa memanfaatkan media-media yang ada untuk bisa membaca buku baik secara elektronik, kemudian mengakses jurnal atau bahan bacaan secara online itu Mary rasa bisa sangat dimudahkan ketika teman-teman kemudian bijak menggunakan media online atau media sosial tersebut. Yang kedua yang Mary harapkan juga atau Mary bisa berikan pesan ya Kak, entah teman-teman mau ikuti atau tidak, itu teman-teman cari tempat nyamannya Mary gitu, untuk kemudian menyalurkan bakat dan inovasi yang teman-teman punya. Mary selalu tanamkan di dalam diri Mary bahwa setiap orang itu punya potensi di dalam dirinya, tetapi kemudian yang menjadi hambatan atau masalahnya, mereka itu belum mempunyai media gitu Kak, atau tempat untuk mereka menyalurkan bakat atau inovasi yang mereka punya. Mereka belum menemukan tempat nyaman atau tempat safe place-nya mereka untuk kemudian menyalurkan itu. Jadi sampai saat ini pun Mary selalu berpikir bahwa Mary atau teman-teman muda di luar sana itu punya bakat, punya inovasi, punya kreativitas. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah wadahnya itu tidak ada. Gitu. Makanya Mary selalu lihat anak-anak muda zaman sekarang yang kemudian sudah mulai terbuka dan memanfaatkan media-media mereka punya, entah TikTok yang kemudian membagikan inovasi-inovasi yang mereka punya dan bermanfaat bagi banyak orang. Gitu. Yang kemudian orang berpikir bahwa dulunya dia tuh malu, dulunya dia tuh tidak kreatif, tapi akhirnya mereka punya strategi atau langkah dengan memanfaatkan apa yang mereka punya, sumber daya potensial yang mereka punya, dan akhirnya kemudian mereka bisa mengembangkan itu. Yang ketiga yang Mary bisa tawarkan itu adalah teman-teman mulai menyadari bahwa pentingnya kepercayaan diri Kak. Bahkan sampai saat ini pun Mary berpikir bahwa ketika kita mulai percaya dengan diri kita sendiri, kita kemudian bisa dipercaya oleh orang lain, gitu. Jadi mulai kita membangun rasa memiliki, make sense, kita mulai menghargai diri kita dan kemudian mulai terima diri kita, itu rasa percaya diri pun akan mulai dipupuk, gitu. Dan kemudian orang-orang di sekitar pun akan mempercayai diri kita. Dan yang terakhir itu adalah mulai membangun yang namanya jaringan. Mulai saat ini Mary berpikir bahwa membangun teman sebanyak-banyaknya itu sangat dianjurkan, karena kita itu kan sebagai manusia tidak bisa berdiri sendiri ya Kak, butuh orang lain yang kemudian bisa kita rangkul, kemudian bisa ajak ngobrol gitu. Dan membangun jaringan atau relasi itu menurut Mary sangat penting, sehingga mungkin Mary ketika contoh Mary udah ketemu sama Kaneles nih secara online, dan ketika Mary ke sana pun Mary udah punya teman di sana, ada Kaneles yang bisa Mary ajak gitu, karena Mary juga nggak punya di Papua gitu kan Kak, jadi kayak bisa ajak ngobrol atau sharing gitu. Dan yang terakhir Mary bisa bilang bahwa masa muda itu akan menjadi aset terhebat. Masa muda itu bisa menjadi aset terhebat jika kamu kemudian menggunakan waktu masa muda kamu untuk melakukan berbagai hal yang produktif gitu. Dan bagi anak-anak muda atau perempuan di luar sana yang kemudian menjadikan era Kartini ini sebagai panutan sama seperti Mary, teman-teman harus terus implementasikan ya Kak, nilai-nilai perjuangan tadi, yang mana punya semangat yang tinggi gitu, tidak mudah menyerah, gagal coba lagi, dan belajar dimanapun teman-teman ada dari orang atau dari setiap orang teman-teman temui. Itu aja panelis. Oke, baik, jadi terus belajar. Ada banyak cara kita belajar.
teknologi mempermudah kita untuk belajar. Jadi pesan Mary, kalau teman-teman menjadikan ketokohan nilai dan perjuangan Kartini sebagai sumber inspirasi, maka harus banyak belajar. Kira-kira itu ya pesan dari Mary. Oke teman-teman semuanya, sebenarnya kita sudah kelar nih diskusinya. Jadi diskusi super singkat. Yang penting kita dapatkan sesuatu. Kita belajar juga dari Mary tentang ternyata teman-teman muda saat ini, mungkin yang Gen Z, ya juga masih memandang Kartini itu sebagai tokoh yang ikonik, yang memberikan inspirasi, bisa jadi mentor, nilai-nilai dan perjuangannya itu patut untuk diteladani. Dan kita juga belajar tadi nih, Mary memberikan pesan, mau menyemangati juga teman-teman untuk sama seperti Mary, mau banyak belajar lagi. Oke, aku mau ucapkan terima kasih ya Mary untuk obrolan singkat ini. Mudah-mudahan nanti obrolan panjangnya kita, jadi untuk menjadi obrolan panjang kita bakal cicil gitu ya. Jadi mungkin seri. Jadi tidak terlalu membosankan ya. Meskipun sebenarnya obrolan kita ini tidak membosankan kok Mary. Ini sangat bergizi. Mary, makasih banyak ya untuk kesediaan waktunya mau ngobrol di Tapele. Itu saja obrolan santai kita ngobras dalam rangka memperingati Hari Kartini bersama Mary, salah satu alumni Sekolah Anti Korupsi Online Indonesia Timur tahun 2021. Teman-teman sekalian yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Nanti kita bertemu lagi ya di diskusi selanjutnya. Ya, terima kasih. Salam semangat buatnya. Nah, Mary, makasih ya. Terima kasih Kaneles. Izin keluar Kak. Terima kasih. Oke, Mary.